Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia di subtema 1 mengenai organ gerak hewan. Pada pembelajaran yang kedua, kalian akan belajar tentang organ gerak hewan. Perlu kalian ketahui bahwa organ gerak hewan berbeda-beda tergantung habitatnya. Berikut ini pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah habitat di darat. Contohnya adalah rusa, kera, harimau, maupun gajah. Kemudian ada hewan yang memiliki habitat di air. Contohnya adalah ikan, paus, maupun lumba-lumba. Kemudian ada hewan yang memiliki dua habitat. Contohnya adalah katak, kodok, maupun salamander. Dan yang terakhir adalah hewan yang dapat terbang. Contohnya adalah burung serta kelelawar. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya pengelompokan hewan berdasarkan habitat. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, hewan darat. Pada hewan darat memiliki organ gerak yang berupa 1. Kaki. Selain untuk menopang tubuh, kaki digunakan untuk berpindah tempat dengan cara berjalan atau berlari. Kemudian ada tangan. Pada hewan primata seperti kera, tangan berguna untuk mendukung aktivitas seperti mengambil makanan dan bergelantungan. Kemudian yang ketiga adalah otot tubuh. Beberapa hewan darat seperti ular, siput, cacing menggunakan otot pada tubuhnya untuk bergerak. Nah, selanjutnya berikut ini adalah organ gerak kelinci beserta gambarnya. Yang pertama adalah tengkorak. Fungsinya untuk melindungi organ tubuh yang lebih lunak seperti otak. Yang kedua adalah tulang leher yang berfungsi untuk menopang kepala. Ada kaki bagian depan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh saat berlari atau melompat, serta memegang makanan. Adapun ruas tulang belakang berfungsi untuk menopang tubuh. Untuk pangkal paha, fungsinya menghubungkan kaki belakang dengan ruas tulang belakang. Adapun kaki belakang berfungsi untuk melompat. Dengan struktur yang lebih lebar, maka kelinci bisa melompat lebih jauh dan lincah. Selanjutnya, hewan yang hidup di air. Pada hewan air memiliki organ gerak sebagai berikut. Yang pertama adalah sirip. Sirip ikan berfungsi untuk mendorong tubuh ke depan. Yang kedua adalah ekor yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan saat berenang dan bermanuver. Berikut ini gambar organ gerak pada ikan. Yang pertama adalah sirip punggung, berfungsi untuk menstabilkan ikan saat berenang. Yang kedua adalah sirip dada. Fungsinya untuk pergerakan maju, ke samping, dan diam. Kemudian ada sirip perut. Fungsinya membantu ikan dalam menetapkan posisi pada kedalaman air tertentu. Sedangkan sirip belakang fungsinya untuk membantu dalam stabilitas ikan saat berenang. Kemudian ada ekor yang berfungsi untuk mengatur kecepatan saat berenang dan bermanuver. Selanjutnya kita akan membahas organ gerak pada hewan yang hidup di dua habitat yang kita kenal sehari-hari dengan amfibi. Pada hewan amfibi memiliki organ gerak sebagai berikut. Yang pertama, ketika habitatnya di air, organ geraknya berupa ekor, contohnya kecebong. Dan setelah dewasa, di mana habitatnya
di darat memiliki organ gerak berupa kaki yang digunakan untuk melompat, memanjat, bahkan untuk berenang. Contohnya adalah katak, kodok, maupun salamander. Apakah kalian tahu perbedaan katak dengan kodok? Ya, katak memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Katak memiliki warna yang menarik. Bagian besar hidupnya dihabiskan di dahan atau di pohon. Untuk kodok memiliki ukuran yang lebih besar. Kulitnya cenderung kasar. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di tanah. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat hewan seperti ini? Ya, ini adalah salamander ketika hidupnya di air, seperti halnya pada kecebong. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini adalah salamander yang sudah dewasa, hidupnya di darat. Berikut ini adalah organ gerak katak beserta gambarnya. Katak memiliki organ gerak berupa kaki, di mana pada kaki bagian depan memiliki struktur yang lebih kecil, berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh dan untuk mendarat ketika melompat. Kemudian ada tungkai bagian belakang yang memiliki struktur yang lebih lebar yang berfungsi untuk melompat. Baik tungkai depan maupun tungkai belakang memiliki selaput yang berfungsi untuk berenang. Selanjutnya kita membahas tentang hewan yang bisa terbang. Untuk hewan yang bisa terbang memiliki organ gerak sebagai berikut. Yang pertama adalah kaki. Digunakan untuk berjalan atau bertengger. Yang kedua adalah sayap. Digunakan untuk mendorong tubuh melawan gravitasi atau yang kita sering disebut dengan terbang. Kemudian ada ekor. Ekor digunakan untuk alat keseimbangan dan mengendalikan arah gerak. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar organ gerak pada burung. Yang pertama adalah sayap, kemudian ada ekor, dan yang terakhir adalah cakar atau kaki. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya macam-macam gerak pada hewan berdasarkan habitatnya. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga membentuk sebuah alur cerita. Berikut ini contoh gambar cerita. Nah, dari ketiga gambar cerita tersebut, mungkin kalian sudah mengenalnya ya. Ya, ketiga gambar cerita tersebut bercerita tentang kancil dengan buaya. Sekarang, kalian bisa menceritakan berdasarkan gambar cerita tersebut. Seperti contoh berikut ini. Pada gambar yang pertama, bisa kalian ceritakan sebagai berikut. Pada siang hari yang sangat terik, si kancil yang telah berjalan jauh sudah merasa haus. Oleh karena itu, dia berhenti sejenak di pinggir sungai untuk melepaskan dahaga. Ternyata si kancil melihat pohon yang dipenuhi oleh buah-buahan nan segar di seberang sungai. Sayang sekali, arus sungai itu terlalu deras untuk dilewatinya. Dia pun memutar otak untuk bisa menyeberangi sungai dengan selamat. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, bisa diceritakan sebagai berikut. Lalu si kancil membangunkan seekor buaya yang ada di sungai. Buaya itu marah sehingga mengancam untuk memangsanya. Kancil berkata, "Aku
membawa hadiah daging yang segar dan dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, bisa diceritakan sebagai berikut. Sembari melompat ke satu punggung buaya menuju punggung buaya lainnya, si kancil berpura-pura menghitung. Dia pun akhirnya sampai di tepi sungai. Sebelum kabur, ia mengucapkan terima kasih kepada kawanan buaya. Para buaya terheran-heran. Buaya berkata, "Wah, jangan-jangan kita ditipu nih," seru salah satu di antara mereka. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.